Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama materi kita yang baru, yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Tujuan kita belajar di hari ini anak-anak, supaya kalian semua semakin memahami bahwa segala kemampuan dan keterbatasan kita itu adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Baik anak-anakku, mari kita persiapkan diri, kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita mulai dengan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Kristus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kekurangan dan kelebihan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan bersyukuri kelebihan yang ada pada diri kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dosa kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Kristus, amin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian hari ini sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama materi kita yang baru, yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Anak-anakku yang terkasih, pada minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang materi kita yang ketiga, yaitu bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Dalam materi kita yang ketiga kemarin, kita telah bersama-sama mencoba mensyukuri diri kita apa adanya anak-anak, yaitu sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Nah, pada hari ini kita diajak untuk lihat kemampuan dan keterbatasanku. Anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan kemampuan itu? Kemampuan kata lainnya adalah bakat atau kelebihan atau kepandaian dalam hal tertentu anak-anakku. Bapak yakin kalian juga punya kemampuan. Dalam kitab suci kita agama Katolik, terlebih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 10 dikatakan bahwa kemampuan ini adalah karunia. Karunia dari siapa anakku? Karunia dari Allah, dari Tuhan untuk kita manusia. Karunia ini dapat berupa badan yang sehat dan lengkap, atau dapat juga berbagai karunia yang lain, seperti karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengajar, karunia untuk melayani, karunia untuk menasehati, dan sebagainya. Anak-anakku yang terkasih, semua orang diberi karunia seperti itu, diberi kemampuan seperti itu, diberi bakat seperti itu, dan kepandaian seperti itu. Hanya saja anak-anakku, banyak orang belum mengembangkan bakat mereka, belum mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin, sehingga kerap kali merasa rendah diri bila melihat orang lain di sekitar itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Padahal kita semua punya anak-anakku, hanya tinggal dikembangkan saja. Lalu anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan keterbatasan itu? Keterbatasan itu secara ringkas dapat dikatakan sebagai kekurangan. Kita sebagai manusia tentu juga punya yang namanya kekurangan. Beberapa kekurangan kita pada umumnya, misalnya ketidaksempurnaan kita dalam hal fisik. Badan kita kurang lengkap anak-anakku, ada cacat di sana sini.
atau keadaan pula misalkan bisu atau tuli atau buta dan lain sebagainya. Kekurangan yang lain antara lain suara yang tidak merdu, tidak pandai olahraga, mungkin punya sifat pemarah atau suka jengkel, atau justru bahkan ada kekurangan secara mental atau difabel. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anakku, mari kita menerima segala kekurangan kita, anak-anakku. Kita juga mensyukuri kekurangan kita ini. Jangan sampai kekurangan ini, anak-anakku, menjadi penyebab kalian minder atau tidak percaya diri, atau justru rendah diri, atau justru menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Terhadap kemampuan pun kita juga diajak untuk bersyukur, anak-anak. Karena kita mempunyai kemampuan yang berlebih dibandingkan orang-orang yang lain, kita menjadi sombong. Ini tidak boleh, anak-anakku. Tetap kita harus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, anak-anakku? Karena segala kemampuan dan keterbatasan kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita kembangkan untuk meraih cita-cita kita masing-masing. Besok mau menjadi apa? Baik anak-anakku yang terkasih, kesimpulannya, mari kita masing-masing, anak-anakku, mengenali kemampuan kita apa saja, juga mengenali keterbatasan kita dalam hal apa saja. Semoga dengan mengenali itu semua, kita masing-masing bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan di masa mendatang nanti. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian pembelajaran kita di hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kemampuan dan keterbatasanku. Semoga kami dapat terus mengembangkan kemampuan itu untuk mencapai cita-cita kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dalam.